berusia 80 tahun itu baru saja bangun. Dia melihat kapal pesiar 80 juta dolarnya, hampir tenggelam. Kakek ini keluar dan melihat apa penyebabnya. Dia menemukan bahwa sebuah kontainer menabrak kapal pesiarnya. Dia mengeluarkan tongkat besi dan ingin melepaskannya. Tetapi ternyata sangat sulit. Dia mengeluarkan punggungan laut dari kabin. Kemudian meletakkan jangkar. Melempar jangkar ke laut. Lalu segera menarik jangkar itu kembali. Tetapi dia masalah tidak sampai di sana saja, karena ada bagian dari kapal yang sobek, kebetulan menyentuh garis air. Kakek tua tahu ini belum terlambat. Kakek tua itu mengeluarkan sebotol lem 502 dan mengaduknya, kemudian mengoleskan lubang, lalu menggunakan koran nasional untuk menutupi lubangnya. Satu lubang telah diperbaiki. Sementara air di kabin perlahan-lahan mulai keluar. Kemudian dia mulai meminta bantuan dengan radio komunikasinya. Setelah terus berganti saluran, tiba-tiba dia mendengar ada suara masuk. Tetapi mesin radio kembali tidak berfungsi, dan signal pun menghilang. Dia terpaksa naik ke atas kapal dan memperbaiki signalnya. Tetapi baru memperbaiki setengah, melihat bahwa awan gelap akan segera menghampirinya. Dia tahu badai hujan akan segera datang. Kakek tua itu bergegas kembali ke kabin lagi, dengan cepat menutup pintu dan jendela, mengambil seember air tawar lagi untuk berjaga-jaga. Segera hujan deras dan angin badai datang. Dalam sekejap seluruh kapal pesiar terbalik. Air laut di luar jendela membuat kakek tua ini panik. Tiba-tiba kapal bergoyang lagi. Seluruh kapal pesiar terbalik lagi. Si kakek berpikir dia tidak bisa hanya tinggal diam. Jadi dia pergi keluar, mencoba menstabilkan lambung kapal. Tiba-tiba ombak besar menerjang. Kapal terbalik ke dalam laut. Kakek tua berusaha berenang ke hulu. Pada saat kapal pesiar mundur, dia berusaha masuk ke dalam. Ketika dia kembali ke kabin tempat tidur, dia terlalu lelah untuk berdiri. Gelombang pasang membuat tekanan darahnya tinggi. Saat itu juga, dia menemukan lubang besar lainnya di lambung kapal. Dia bangkit dan mencoba memperbaikinya. Akhirnya karena kesulitan berdiri dengan stabil, dia menabrak tiang. Kakek berusia 80 tahun baru saja sadar dari pingsannya. Dia melihat bahwa ruangan itu akan segera tenggelam oleh air laut. Dia buru-buru mengeluarkan rakit penyelamat, kemudian mengikat salah satu ujung tali ke busur, melemparkan liverap ke laut, dan menariknya dengan tali. Rakit penyelamat pun segera terisi angin. Dengan cepat dia melompat. Setelah itu, dia memasang tenda, menarik rantainya, berdiam diri menunggu badai berlalu. Keesokan harinya ketika orang tua itu bangun, dia merasa situasi di luar sudah tenang. Dia mengikat rakit ke kapal dan mendayung ke arah kapal. Ketika dia masuk ke dalam kapal, air laut di dalamnya sudah masuk setinggi leher. Kapal pesiar ini harus dibuang. Dia lalu mulai mengumpulkan persediaan dan makanan yang tersedia. Keluarkan air kemasan yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia merasa apa yang dia ambil sepertinya telah cukup, dan kembali ke perahu rakitnya. Tapi ketika dia hendak meninggalkan kapal, tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting. Jadi dia kembali lagi ke dalam kabin. Kemudian mengambil sebuah kotak kardus dari air. Kemudian dia menggunakan plester, menempel luka kepalanya. Tiba-tiba air meluap lagi. Mengetahui bahwa kapal pesiar akan tenggelam, dia bergegas kembali ke perahu karet. Dan dengan cepat kapal pesiar itu masuk ke dalam laut. Di laut yang luas, hanya satu-satunya perahu yang tersisa. Kakek tua membuka kotak kardus itu, mengeluarkan alat navigasi bintang dan sebuah map. Dia mengikuti petunjuk map menuju ke daratan. Selama dia lebih dekat ke Khatulistiwa, maka dia pasti akan tiba di tujuan. Tetapi tidak butuh waktu lama badai kembali lagi, meniup perahu karetnya hingga bergoyang kencang. Dia dengan kuat menggenggam sisi-sisinya.